Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, mahasiswa PPG Guru PAI Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703025448. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam SD Negeri 4 Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan rapikan dulu tempat duduknya, siapkan diri untuk berdoa. Sudah? Sudah. Silakan Mas Ketua kelas untuk memimpin doa. Dan dilanjutkan dengan surat-surat pendek ya. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Gembira? Sebelum pembelajaran Bu Guru mau mengabsen dulu. Ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Gak ada ya? Semuanya berangkat semuanya? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Silakan. Terima kasih. Anak-anak boleh duduk kembali. Ya, pada kesempatan hari ini seperti biasa pelajaran Bu Guru, kalau yang aktif maka akan mendapatkan apresiasi dari Bu Guru berupa nilai tambahan atau nilai plus. Tepuk tangan. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengulang materi yang lalu. Ya, ada yang masih ingat? Materi yang lalu kita membahas tentang apa? Usia balik. Usia balik. Ada yang sudah mimpi basah di sini? Belum. Ada yang sudah haid? Sudah, alhamdulillah. Nah, apa saja tanda-tandanya atau perbedaannya dengan anak-anak? Badannya jadi lebih tinggi, Bu. Badannya jadi lebih tinggi. Apa betul? Ya, selain badannya jadi lebih tinggi, ada yang lain nggak? Jadi lebih besar, Bu. Suaranya jadi besar. Ada yang lain lagi? Pada pembelajaran kali ini tentang tanda-tanda usia balik, diharapkan anak-anak itu bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik. Paham tentang tanda-tanda usia balik. Setelah paham, kalian dipaparkan ya, apa sih itu tanda-tanda usia balik? Dan diharapkan bisa membiasakan bersikap syukur, jadi tambah taat beribadahnya, lebih bertanggung jawab. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita mau tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Silahkan keluarkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Ayo dikeluarkan. Tanda-tanda usia balik itu nanti dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Yang pertama menurut ilmu fikih dan yang kedua menurut ilmu biologi. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak, pria dan wanita, yuk kita kupas. Sudah siap? Ngupas satu-satu apa sih itu? Biar nanti kamu nggak kaget ya saat mendapatkan mimpi basah. Apa sih itu mimpi basah? Ya, Ihtilam adalah peristiwa yang dialami oleh seorang laki-laki dan
oleh perempuan. Jadi dua-duanya mengalami mimpi basah. Saat bangun tidur terlihat ada tanda mengeluarkan air, tapi bukan air ngompol. Nggak seperti dedek bayi ngompol itu ya, bukan. Melainkan air yang disebut dengan air mani atau sperma. Bentuknya juga beda dengan air pipis biasa. Terus yang kedua, apa anak-anak? Menstruasi atau haid. Tadi ada yang sudah menstruasi? Sudah ya, berarti sudah paham bentuknya. Haid adalah darah yang keluar dari rahim. Kenapa sih kok wanita tok? Karena wanita saja yang mempunyai rahim. Biasanya haid itu terjadi paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Umumnya itu 7 hari. Menurut ilmu itu umur dikatakan menstruasi pertama kali itu 9 sampai 15 tahun. Jadi setiap anak beda-beda. Kenapa umurnya 15 tahun? Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai umur 15 tahun, ia telah masuk usia dewasa. Kenapa sih Bu umurnya kok 15 tahun? Kenapa nggak 10 tahun aja? Kalau belum ada tanda-tandanya yang haid atau mimpi basah, yaitu kalian sudah otomatis 15 tahun itu sudah otomatis dewasa. Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Coba dibaca bareng-bareng. Tanda usia balik menurut ilmu biologi. Apa saja satu? Ya, yang kedua? Iya. Apa lagi? Ada nggak tadi tanda-tanda yang disebutkan oleh anak-anak? Ada ya? Tadi apa? Suaranya jadi apa tadi, berat ya, besar. Tuh ada. Ada lagi? Apa tadi? Jadi lebih tinggi, masuknya ke pembentukan otot ya. Dia sudah jerawatan di sini. Laki-laki ada ya. Karena nanti ada perubahan hormon ya di dalam tubuh. Selanjutnya terbentuknya otot tubuh, jadi keker, jadi besar, jadi kuat. Selanjutnya tumbuh jakun. Jakun itu di mana Bu? Di sini. Coba dipegang. Ada nggak? Belum. Berarti emang belum dewasa Anda ya. Selanjutnya kumis. Yuk diraba kumisnya. Berkumis nggak jenengan semuanya anak-anak? Kumis tipis-tipis. Selanjutnya produksi keringat bertambah. Tambah banyak keringatnya karena aktivitasnya lebih banyak. Bisa dipahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi? Menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Jadi nggak cuma anak laki-laki tok, anak perempuan juga ada. Apa itu yang pertama? Menstruasi. Walaupun ada Mbak Kirana baru umur 10 tahun, tapi sudah menstruasi, maka sudah dikatakan dewasa. Nah, produksi keringat bertambah sama kayak anak laki-laki tadi. Jadi lebih berkeringat. Nggak apa-apa, wajar itu ya. Selanjutnya pinggul membesar. Ya. Terus selanjutnya lagi dada membesar, terus mulai tumbuh jerawat. Ada yang sudah jerawatan, suaranya jadi melengking ya. Kalau tadi laki-laki suaranya jadi membesar, kalau perempuan jadi melengking. Selanjutnya kulit lebih halus. Coba kulitnya lebih halus ya, beda dengan kulit bayi. Kalau kulit bayi itu lembut, kalau kulit anak dewasa itu sudah halus. Agar kalian lebih paham lagi, Bu Guru akan putarkan video keterkaitan dengan tanda-tanda usia balik. Siap memperhatikan? Siap. Oke, Bu Guru putarkan ya. Silakan diperhatikan apakah tanda-tanda warahmatullahi wabarakatuh. ya. Atau dewasa Ya, itu. dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soleh, Ada perbedaan dengan tadi yang dijelaskan sama Bu Guru? Ada tambahan ya? Ada apa itu? Adanya hormon. Hormon apa tadi yang diperoleh dari seorang laki-laki? Testosteron. Kalau hormonnya perempuan? Estrogen. Dan hormon-hormon itu yang merubah bentuk fisik. Terus juga ada apa tadi? Emosional. Jadi kalau laki-laki itu lebih cuek, lebih tenang. Kalau ada masalah tuh ya sokul begitu ya. Perempuan enggak. Perempuan tuh emosional, apa-apa kalau ada apa-apa tuh mengadu begitu kan tadi, manja ya,
Apa-apa tuh minta merengek dan sebagainya itu wajar. Jadi nanti kalau anak-anak mendapatkan mimpi basah ataupun haid, jangan nangis ya. Jangan nangis karena itu wajar, berarti kalian normal. Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengalami mimpi basah atau haid bagi perempuan? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu buat Mas Rafif. Apa yang harus kita lakukan jika sudah menstruasi ataupun mimpi basah? Ya, yang harus kita lakukan adalah mandi wajib. Mandi apa? Wajib. Kenapa Bu harus mandi wajib? Karena haid atau ihtilam itu termasuk hadas besar. Dan biar kamu bisa melaksanakan sholat, bisa melanjutkan puasanya, melakukan ibadah lainnya, maka perlu mandi wajib. Begitu Mas, bisa dipahami? Berapa tahun kira-kira anak mulai mengalami puasa? Umur berapa kira-kira anak mengalami mimpi basah? Bagus Mas, tepuk tangan. Menurut ilmunya mimpi basah itu diperoleh sekitar umur 12 sampai 15 tahun ya. 12 sampai 15 tahun kalian baru mendapatkan mimpi basah. Misalnya lebih dari 15 hari, bagaimana ya Bu? Untuk menurut ilmu fikih, kalau misalnya kalian mengalami istihadah atau darah penyakit itu bukan darah haid. Oleh karena itu kalian bisa melaksanakan syariat Islam. Seperti apa? Sholat. Jadi kamu udah haid nih 15 hari. Nah, hari ke-16-nya kamu masih mengeluarkan darah. Itu namanya darah istihadah. Oke, untuk agar Bu Guru bisa mengetahui apa kalian paham apa belum, Bu Guru punya kartu soal ya. Sebutkan tanda-tanda balik pada anak laki-laki menurut ilmu biologi. Yuk. Ayo. Iya, tumbuh jakun. Apa tadi? Tumbuh jerawat, suara menjadi berat, apalagi Mas? Betul, tepuk tangan buat Mas. Siapa? Alvin, terima kasih. Sebutkan tanda-tanda balik pada anak perempuan menurut ilmu. Ya, yo Mbak. Menstruasi, kulit menjadi halus, dada membesar, pinggul membesar, suara Melengking. Betul, tepuk tangan buat Mbak Tias. Ya, karena Bu Guru anggap kalian sudah paham, sudah mengerti apa itu tanda-tandanya, Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Bu Guru punya sebuah masalah, ya. Masalah itu harus diselesaikan secara berkelompok, ya. Ini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, sebelah sana kelompok 3. Begitu ya? Bisa? Bisa. Nah, Bu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bu Guru sudah menyajikan sebuah masalah di sini, masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan kita di masyarakat, ya. Nanti kalian pecahkan apakah permasalahan di sini termasuk ke dalam tanda-tanda usia balik. Boleh? Boleh. Bu Guru, ini kelompok 3 mana tadi? Ini kelompok 2 ya, ini kelompok 1 ini. Nanti kalian boleh boleh mencari informasinya di buku tulis tadi yang kalian tulis. Bu Guru juga menyediakan Chromebook. Boleh juga Bu Guru menyediakan buku cetak. Ya, silakan. Yuk, kasusnya tentang apa? Disesuaikan. Ini siapa yang nulis? Rafif apa Albi? Albi. Dicari di ini tanda-tanda usia balik gitu. Ini disesuaikan dengan studi kasusnya. Ya, di sini ditulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Kelas 4. Nama kelompoknya jangan lupa ya di atas. Di ketuanya siapa di sini? Dipilih. Tias ketuanya. Oke, yang di sini ketuanya siapa? Apa? Sudah. Sudah ketemu. Nama kelompoknya jangan lupa ya, Mas.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Untuk selanjutnya kita presentasikan satu persatu, per kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Sudah siap Mas kelompok 1? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari cerita di atas, apa tanda balik yang dialami Hilda? Mengalami menstruasi atau haid? Jelaskan bagaimana sikap Hilda dalam menyikapi masa balik tersebut. 1. Berikan tepuk tangan semuanya. Nanti dulu Mas. Ada yang mau menanggapi keterkaitan? Iya, silakan Mas Aufa. Iya, bagus, sudah sesuai. Tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Berikan tepuk tangan buat anak-anak kelompok 2. Sebentar ya, nunggu ya Mas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ada. Apa itu tanggapannya? Bagus, sudah sesuai. Bagus, sudah sesuai. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat. Silakan Mas, boleh kembali ke tempat duduk. Oke, silakan kelas kelompok 3. Ini berusia 13 tahun dan sedang memasuki masa pubertas. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Sudah balik tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Coba dimatikan dulu. Apa? Mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa Mas Esa ya. Untuk kelompok 1 juga sudah bagus. Itu sudah sesuai ya dengan studi kasusnya dan juga hasil diskusi kalian. Kelompok 2 juga sudah sesuai. Oke. Setelah kita tadi belajar tentang tanda-tanda usia balik, masuklah kita kesimpulan bahwa kesimpulan pada hari ini kita belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Tadi juga anak-anak sudah mempresentasikan pada tanda-tanda usia balik dan usia menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Sudah semuanya ya, baik laki-laki atau maupun perempuan, dan anak-anak juga sudah paham. Karena kalian sudah paham, Bu Guru akan membagikan tes formatif ya. Tes formatif ini untuk mengukur kemampuan kalian selama tadi mengikuti pelajaran, apakah kalian sudah paham. Tes formatif ini diberikan kepada semua peserta didik. Anak-anak, ini soalnya di sini ya. Kalian jawabnya di sini ya. Oke, sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Oke, silakan ditumpuk kembali. Oke, Mas Anggi sudah. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran tanda-tanda usia balik. Sekarang Bu Guru tanya, sudah lebih paham tanda-tanda usia balik? Alhamdulillah. Bahagia belajar hari ini? Senang? Karena senang kita tepuk anak soleh dulu yuk. Tepuk anak soleh. Pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik sudah cukup sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang kewajiban. Ya, kewajiban apa sih setelah kita melaksanakan setelah kita tahu usia-usia balik, ya. Kewajiban apa saja, ya. Nah, itu akan dibahas di minggu depan. Jangan lupa belajar ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan posisikan diri. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir. Cukup sekian dari Bu Guru. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.